produk yang baik untuk kita ekspor. Dan juga produk olahan peternakan yang juga semakin terbuka pasarnya. Namun kita tidak cukup hanya fokus untuk meningkatkan produksi. Yang paling penting juga kita harus menguasai teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Melakukan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah, dan menghitung skala ekonomi dengan klasterisasi, ini penting sekali, serta melakukan mekanisasi pengembangan produk dan juga promosi produk berbasis digital. Ini juga harus kita kembangkan agar produk-produk pertanian kita semakin dikenal luas dan semakin kompetitif. Pasar dalam negeri dan luar negeri juga harus terus kita perkuat. Di dalam negeri kita ajak masyarakat untuk mencintai, untuk membeli hasil-hasil pertanian kita sendiri dan untuk mengkonsumsi pangan yang sehat, produksi bangsa kita sendiri. Pasar di luar negeri juga digarap dengan intensif dan terintegrasi, terpadu, dan mulai masuk ke pasar-pasar negara-negara non-tradisional yang ini kesempatan kita, momentum kita yang sangat baik di kala pandemi ini, sehingga potensi pasar semakin meluas. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita akan lakukan ekspor komoditas pertanian secara serentak dari 17 pintu ekspor melalui bandar udara dan pelabuhan laut di berbagai daerah di Indonesia, sebagai momentum penguatan ekspor komoditas pertanian Indonesia dan menandai kebangkitan ekonomi nasional di tengah pandemi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan pelepasan Merdeka Ekspor Pertanian tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelepasan Merdeka Ekspor Pertanian ini secara serentak diikuti oleh 16 pintu pengeluaran lainnya yang mengekspor berbagai jenis komoditas pertanian dengan total nilai ekspor lebih dari 7,290 triliun rupiah. Yang pertama dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, yang memiliki nilai ekspor 1,3 triliun rupiah. Selanjutnya dari Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng dengan total nilai ekspor sebesar 40,360 miliar rupiah. Kemudian pelepasan Merdeka Ekspor dari Pelabuhan Laut Dwi Kora, Pontianak dengan nilai ekspor 194,31 miliar rupiah.
Selanjutnya dari Pelabuhan Pelindo 1 Pekanbaru dengan nilai ekspor sebesar 1 triliun rupiah. Pelepasan merdeka ekspor dari Pelabuhan Belawan yang memiliki nilai ekspor 431,6 miliar rupiah. Kemudian dari Pelabuhan Tanjung Priuk DKI Jakarta dengan nilai ekspor 435,1 miliar rupiah. Selanjutnya dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dengan nilai ekspor 400,57 miliar rupiah. Dan inilah pelepasan merdeka ekspor dari 10 pelabuhan lainnya di berbagai kota di Indonesia. Balikpapan, Bandar Lampung, Palembang, Batam, Padang, Makassar, Banjarmasin, Jambi, Tanjung Balai, dan Manado. Demikian kita saksikan pelepasan merdeka ekspor pertanian dari 17 pelabuhan laut yang memiliki total nilai ekspor 7,290 triliun rupiah. Semoga ke depan sektor pertanian Indonesia semakin produktif dan maju, serta hasil komoditas semakin diminati dunia. Merdeka ekspor, ekspor tumbuh, negara tangguh. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Sudarjat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, kami bersyukur atas nikmat karunia-Mu. Pada siang hari ini kami mengikuti secara virtual acara pelepasan Merdeka Ekspor Pertanian tahun 2021 oleh Presiden Republik Indonesia. Ya Rabbana, kami mohon kepadamu dengan kedudukan mulia di sisi singgasana-Mu, dengan nama-Mu yang maha agung, kebesaran-Mu yang maha tinggi, dan kalimat-Mu yang maha sempurna. Berkahilah semua langkah dan upaya kami dalam mendorong produktivitas pertanian untuk memacu devisa dari desa dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu, sehingga bermanfaat bagi kami, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang kami cintai. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau amanahkan kepada kami, terkadang kami lalai mengingat-Mu dalam mengabdi dan menyembah kepada-Mu. Wahai Zat yang ampunannya lebih luas dari dosa dan kesalahan hamba-Nya, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami dan para pendahulu kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pada siang hari ini selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara video conference. Hadirin dimohon berdiri. Baik, beri tepuk tangan untuk kesuksesan acara pelepasan Merdeka Ekspor 2021. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, untuk kami dari Istana Bogor kontribusinya mengucapkan terima kasih dan juga kepada Bapak kerja Ibu yang nyatanya. telah mengikuti acara Bapak Ibu melalui hadirin video yang kami conference. hormati, setelah lagi mari Selanjutnya, kita kami persilahkan ikuti kepada bersama Bapak Ibu untuk dapat meninggalkan room Zoom. dialog dan juga diskusi oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan kepala daerah, importir, dan juga duta besar untuk Indonesia di berbagai negara. Baik. Kami mohon untuk tamu undangan masih berada di tempat. Karena nantinya Pak Menteri akan diskusi bersama dengan kepala daerah pada siang hari ini. Dan untuk itu kami mengundang kembali Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limpo dan juga mengundang 13 orang perwakilan yang andil dalam Merdeka Ekspor kali ini. Di antaranya Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Bapak Herman Deru. Selamat pagi. Baik, selanjutnya ada Gubernur Provinsi Jambi Bapak Al Haris. Selanjutnya Gubernur Provinsi Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Dan Gubernur Provinsi Riau Bapak Syamsuar. Dan kami undang bersama Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Dan kami undang bersama Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Bapak Oli Dondo Kambe. Dan selanjutnya kami undang bersama jajaran Duta Besar untuk Cina. Duta Besar Indonesia untuk Cina. Duta Besar Indonesia untuk Rusia. Dan juga Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Baik, selanjutnya adalah jajaran importir dari Cina, importir komoditas pertanian asal Indonesia, CEO Yan CYY Group, Miss Lily, dan juga jajaran importir dari Jepang, produk peternakan asal Indonesia, Bapak Teguh Wahyudi, Presiden Director of Sari Raya, dan juga Amerika Serikat, Bapak Irfan Ihsan, founder Dual Coffee, DC Coffee Corp, dan juga dari Belgia. Untuk selanjutnya kami memohon untuk Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Syahrul Yassin Limpo, memberikan arahan kepada para kepala daerah, importir, dan juga Duta Besar Indonesia untuk di berbagai negara. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Yang saya hormati para duta besar yang hadir dalam virtual meeting ini. Yang sama saya hormati para gubernur, para bupati, kepala daerah, para buyers, dan tentu saja dari beberapa buyers dari luar negeri yang sempat bergabung pada tempat ini. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur saya, rasa terima kasih saya pada kita semua, lebih khusus para gubernur, para bupati, lebih khusus pada 17 pintu-pintu pelaksanaan ekspor yang telah kita lakukan bersama Bapak Presiden. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Presiden karena waktunya yang tidak siap, maka tentu saja
monitoring akan terus dilakukan oleh Istana, tapi Bapak Presiden tidak mengambil posisi langsung untuk melakukan interaktif dengan para gubernur, lebih khusus duta besar dan buyers dari beberapa negara. Yang pertama tentu saja, sekali lagi saya nyampaikan terima kasih. Merdeka Ekspor ini bukan sesuatu kegiatan ekspor rutin, tapi bagian-bagian mengukur nilai-nilai kejuangan kita sebagai pejabat, sebagai orang-orang yang terus berupaya menghasilkan kehidupan bangsa, negara, dan ekonomi Indonesia yang makin baik. Terima kasih Pak Gubernur. Oleh karena itu dalam kesempatan ini tentu saja kita baru bisa mengekspor 7,2 triliun rupiah dalam momentum 1 minggu Bapak. Kalau kita mau ambil ukurannya 14 hari, 1 bulan, tentu nilainya sangat besar. Oleh karena itu, ekspor pertanian kita dari seluruh provinsi yang ada di triwulan 1 2021 saja ini meningkat 40%. Dan nilainya tadi Bapak Presiden sudah sebut di atas 200 Oleh karena itu, triliun rupiah. dalam kesempatan yang baik ini, Pak Gubernur, kami siap mendampingi Pak Gubernur, para bupati. Habis ini kami ada rapat di Bali, hanya membicarakan mapping ekspor kita dan pengwilayahan komoditi utama kita di semua provinsi dan kabupaten yang ada, dan selanjutnya pendampingan untuk kepada negara tujuan yang ada. Kami akan perbantukan pada Pak Gubernur UPTD atau Kepala Karantina Daerah kami untuk bersama-sama Pak Gubernur sepenuhnya untuk merekayasa dari hulu hilir. Budidayanya akan kami lengketkan para dirjen teknis, tetapi hilirisasinya tentu saja akan bersama Pak Gubernur dan menteri lain, tetapi ekspornya tentu kami akan menjadi pendamping dan pembuka jalan bersama negara-negara tujuan. Terima kasih kepada buyers dari Cina, duta besar dari Cina, dari Rusia, dan mohon maaf saya tidak sebut satu persatu yang hadir di tempat ini, yang mungkin sebentar akan memberikan testimoni. Saya kira itu dari saya Bapak, dan kami persilahkan akan digilir siapa-siapa yang akan menyampaikan statement untuk kita sama-sama mendengar, dan saya bersama semua dirjen, sekjen, dan wamen dari jajaran kementerian akan mencatat apa-apa yang menjadi petunjuk, perintah para gubernur pada saya dan jajaran kementerian untuk kita sama-sama mengakselerasi pertanian khususnya ekspor. Selamat, saya lihat Gubernur Palembang udah angkat tangan dan lain-lain sebagainya. Makasih Pak Gub, ini paling agresif juga ini teman saya. Oke, saya kembalikan dulu ke MC. Terima kasih. Sekian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri, Bapak Syahrul Yassin Limpo. Dan selanjutnya saya akan ke Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru terlebih dahulu untuk memberikan testimoninya. Mohon untuk di-unmute. Baik, apakah sudah siap? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Syahrul Yassin Limpo, serta segenap pejabat yang mendampingi para dirjen dan pejabat-pejabat eselon 1. Tadi saya lihat ada Ibu Hopipah, sejawat kami, Gubernur Jawa Timur dan jajaran Forkompinda Jawa Timur. Pak Menteri, pertama kami di sini merasa bangga dan ucapkan selamat pada Pak Menteri yang telah menarik perhatian begitu banyak petani dan para kepala daerah, para bupati dan wali kota. Mungkin wacana ini tidak hanya setahun sekali Pak Menteri, agar ada semangat yang tumbuh dari para petani bahwa Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Kota, dan Balai Karantina memang punya perhatian terhadap petani. Dan ini
Terbukti di Merdeka Ekspor ini ada 7,2 triliun nilainya dengan waktu seminggu saja. Nah, ada dua hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, yakni pertama Pak, masalah budidaya porang. Jadi budidaya porang ini sangat potensial di Sumatera Selatan Pak, di mana lahan yang luas, semangat petani yang tinggi, tapi masih ada keraguan-raguan daripada petani ini tentang komoditas ini. Bisa berkelanjutan lamakah atau hanya jual beli bibit saja atau apa istilahnya katak dan lain sebagainya. Sebab industri hilirnya belum ada di sini, termasuk di Sumatera Selatan ini hanya menjual umbi-umbian saja meskipun harganya menjanjikan, tapi masyarakat, para petani penanam porang ini ingin ini berkesinambungan. Jadi harapan besar ini agar dapat Kementerian Pertanian memberikan peluang seluas-luasnya terhadap trading maupun untuk memberi bantuan industrinya, mesin-mesin pengolahannya dari chipnya sampai dengan mungkin menjadi bubuk. Dan kedua Pak Menteri, sebenarnya dalam waktu seminggu ini Balai Karantina dan seluruh teman-teman eksportir ini punya kemampuan yang lebih untuk dapat ekspor pada hari ini. Tapi hari ini cuma 138 miliar rupiah nilainya, dikarenakan keterbatasan pelabuhan kami yang di tengah kota kecil dan membuat macet sehingga tempat kontainernya juga sangat terbatas. Jadi ini memang kami mohon kepada Bapak Menteri Pertanian untuk dapat membantu mendorong percepatan pemindahan pelabuhan ini ke Tanjung Carat yang insya Allah masuk dalam PSN. Saya didampingi Wali Kota dan Bupati di Sumatera Selatan yang hari ini komoditas dari daerah-daerahnya diekspor. Demikian Pak Menteri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru. Untuk selanjutnya, berkenan Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, untuk memberikan testimoni untuk acara diskusi pada siang hari ini. Kami silakan. Pak Menteri, Pak Syarul, dan tentu saja seluruh pejabat kementerian, many thanks Pak, berkali-kali kita mendapatkan kesempatan untuk bisa ekspor Pak, ini membanggakan. Ada satu hari ini yang bisa dilihat oleh masyarakat, ekonomi tumbuh meskipun serapan tenaga kerjanya belum. Dan ini ditunjukkan oleh aktivitas yang hari ini ada perhatian penuh, tidak hanya dari Pak Menteri Pertanian beserta seluruh jajaran, tapi oleh Presiden langsung. Kita bangga Pak, betul sama kawan kita tadi, Pak Gubernur Sumatera Selatan, bangga kita. Ini menjadi semangat Pak, secara psikologis masyarakat tahu, ekonomi tidak sedang jatuh, ekonomi tidak sedang terpuruk, pertanian kita bisa juara, dan yang diperlukan adalah hari ini kita mendampingi mereka. Maka Pak Menteri Jawa Tengah siap Pak untuk mendapatkan bimbingan mulai dari hulunya, dari produk pertanian yang mesti kita dampingi sampai dengan hilirisasi. Saya juga membawa kawan-kawan saya, Bupati Semarang dan Bupati Kendal, termasuk seluruh pendukung di sini TNI Polri juga komplit, termasuk dari yang mengurus semua administrasinya. Pak Menteri izin Pak, kami mengajukan Pelabuhan Semarang untuk menjadi pelabuhan horti Pak. Tinggal tunggu tanda tangan Pak Menteri, ini konkret ini Pak. Ini teman-teman bertepuk tangan Pak, udah lama. Kalau as soon as possible Pak, tadi fasilitas, Bea Cukai udah bicara, pelabuhan udah bicara semuanya, kita akan genjot Pak. Dan tentu saja kita tinggal mendampingi Bapak, para petani kita agar nilai tukar petani kita bisa lebih tinggi. Dan tentu saja alhamdulillah Pak, Jawa Tengah udah di atas 100 Pak nilainya, jadi udah bagus gitu. Terus kemudian yang kedua tinggal beberapa komoditas yang tadi menjadi unggulan, kita insya Allah akan dampingi. Mohon selalu bimbingannya, sukses Pak, ini sangat membanggakan. Kalau 7 hari 7 triliun, maka sehari adalah 1 triliun. Kalau kemudian konsistensi ini kita terus dorong, Pak, nggak lama-lama Pak, maka juara ekspornya
adalah sektor pertanian, Pak. Dan itulah yang bisa kita tunjukkan. Semangat terus Pak Menteri, mohon arahan dan bimbingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang siap mengawal peningkatan produk pertanian untuk nasional dan juga internasional, luar biasa. Dan selanjutnya kita undang bersama Gubernur Provinsi Jambi, Bapak Al Haris. Silakan. Saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini luar biasa, saya kira ini membangkitkan gairah dan semangat petani kita Pak Menteri. Kenapa? Kita ini sibuk oleh COVID aja tiap hari kan. Nah, hari ini kita lihat ada inspiring bagi kami semua bahwa Pak Menteri membuat gerakan luar biasa. Kenapa? Di daerah kami Pak Menteri sangat banyak potensi-potensi alam pertanian yang sangat mungkin menjadi produk ekspor. Contohnya kopi Pak Menteri. Kopi kami ini kan hampir 60.000 hektar saya kira. Kalau ini saja kita lakukan, nah ini sangat bisa sekali potensi untuk ekspor ke luar negeri, bahkan ke Timur Tengah saya kira. Banyak yang lain lagi, ada kulit manis, ada hari ini cangkang, hari ini Pak Menteri yang kita kirim hari ini, ada juga pinang. Nah, saya kira Jambi baru hari ini 141 miliar. Tapi kalau insya Allah kalau ini kita gerakan, kita ajak para bupati wali kota ini punya produk unggulan yang bisa diekspor, ini bisa luar biasa nanti meningkat saya kira Pak Menteri. Saya juga bawa Bupati Muaro Jambi, ada wali kota Sungai Penuh, Pak Ketua DPR, hari ini juga ada di sini. Nah, kita bersepakat bahwa kalau kita semua bisa mengangkat produk petani kita, yakin percaya Indonesia akan bangkit kembali Pak Menteri. Kita bisa mencapai produk-produk yang luar biasa sehingga ini bisa menambah income daerah dan nasional saya kira. Masih Pak Menteri, ini kalau bisa agendanya tidak hanya sekali setahun Pak Menteri, agar petani kita juga bergairah di desa-desa. Ada semangat baru bagi mereka bahwa mereka bertani ternyata juga bisa diangkat untuk diekspor ke luar negeri Pak Menteri. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Pak Menteri dan jajaran. Terima kasih Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, seluruh kepala daerah meminta tidak setahun sekali Pak Menteri, tapi kalau bisa tiap minggu, tiap bulan begitu ya. Luar biasa. Baik, selanjutnya kami undang bersama Gubernur Provinsi Riau, Bapak Syamsuar. Silakan, Pak Gubernur. Nilai tambahnya besar. Saya pandai, saya bisa bikin briket karena saya pernah mengajarkan di Pramuka itu cara membuat briket. Briket itu bisa untuk kepentingan kita sendiri, bisa macam-macam, bisa kita jual. Kompor. Kami undang selanjutnya, nanti akan kita susul bersama Bapak Syamsuar. Terlebih dahulu Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Apakah sudah siap? Terima kasih banyak Mbak. Siap. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri yang saya cintai, saya banggakan. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh jajaran. Izin terima kasih banyak Pak Menteri atas tentu ini sebuah terobosan bagi kita semua dan kebanggaan bagi kita bahwa pertanian ini luar biasa peningkatan ekspor dari tahun ke tahun. Termasuk juga Sulawesi Selatan ini meningkat sekali, luar biasa Pak Menteri. Kalau kami melihat catatan-catatan kami ini, ekspor pertanian ini sudah menghampiri ekspor di bidang pertambangan dari 2020 ke 2021. Ini luar biasa sekali, dari angka 11,54% untuk pertanian dan pertambangan ini sekitar 14,4%, sisa selisih 3% dari pertambangan. Artinya komoditas pertanian ini sebentar lagi akan menyalip tambang dan bisa menjadi sektor terdepan untuk di Sulawesi Selatan. Yang kedua perlu saya sampaikan bahwa sebagaimana tadi disampaikan oleh gubernur lain bahwa memang kita menginginkan juga ini menjadi rutinitas dalam ekspor kita dan tentu secara berkala dan menjadikan sebagai hari-hari ataupun momentum-momentum terbaik bagi para petani kami, apalagi Sulawesi Selatan dengan sektor kedaulatan pangan sebagai unggulan di wilayah kami. Yang perlu kami laporkan kepada Bapak Menteri bahwa di Sulawesi Selatan ini termasuk produksi beras, semua alhamdulillah Pak Menteri sesuai dengan instruksi Bapak Menteri dan juga arahan Bapak Menteri,
Kami produksi beras di seluruh penggilingan sudah penuh, kemudian di Bulog juga penuh, sehingga tentu kami solusi ini dengan adanya ekspor Merdeka Ekspor ini tentu menjadi momentum terbaik kami untuk kemudian melakukan mobilisasi nasional di sektor beras untuk mengosongkan gudang-gudang, kemudian nanti petani di bulan 8 pada waktu panen raya bisa kemudian mengisi gudang-gudang dan tidak khawatir terkait produksi kami. Ini suatu luar biasa, sehingga ini adalah real di lapangan terjadi, petani semua meminta dan berharap bahwa bagaimana mobilisasi nasional untuk beras dari Sulawesi Selatan ke seluruh wilayah provinsi lain dan juga bahkan ketika memungkinkan untuk ekspor. Kemudian yang perlu kami laporkan juga bahwa tadi ada sedikit masukan dari beberapa eksportir, saya berbicara bincang-bincang bahwa memang kita selama pandemi ini ada terdampak sedikit ketika ekspor untuk kontainer 40 feet untuk wilayah Eropa dan Amerika, itu ada kebutuhan biaya ke agen daripada para eksportir ini yang meningkat sekitar mungkin kisaran 80% dari 140 jutaan per kontainer. Metro TV